apa kabarnya nih ya? Ya memang sekarang saya lagi ada di Surabaya. Kebetulan, kakak saya datang, jadi ya saya mau ngomong harus datang lah ya. Nah teman-teman, waduh terima kasih juga ya, Bos Sistem udah kasih kesempatan saya untuk sharing, about Parmanex ya. Jadi teman-teman, hari ini nih ya saya akan bagikan, sedikit informasi lagi yang, membuat saya itu terkagum-kagum teman-teman ya. Jadi, nah teman-teman stay tune ya sampai sampai sesinya terakhir supaya teman-teman juga, mendapatkan suntikan-suntikan, belief lagi nih ya. Kenapa sih kok kita semua yang ada di sini nih ya, jatuh cinta banget nih sama produk-produknya Permanex, bener nggak? Ya. Nah, oke. Sekarang, teman-teman, oke, tanpa panjang waktu, saya akan segera mulai ya. Nah, jadi, kalau zaman sekarang ya teman-teman ya, gimana sih caranya kita mau menjaga badan kita tuh supaya cepat sehat? Istilahnya tuh agar tetap sehat lah ya, bukan cepat sehat. Kalau cepat sehat berarti, tadinya sakit. Nah, gimana caranya ya? Eee, Banyak orang yang bilang katanya, "Ya udah kalau gitu kita makan makanan yang sehat aja tuh Bang," dia bilang gitu kan. Nah, tapi menurut saya sekarang definisi makanan sehat tuh gimana nih, ya? Gimana nih, apa namanya, definisi makanan yang sehat ya, atau ya kan, sekarang kita itu, maunya pengennya menua nih, tapi menuanya itu dengan sehat, ya kan. Kalau bisa tuh terhindar dari penyakit-penyakit, otomatis mau nggak mau ya teman-teman ya, mau tidak mau, kita itu harus nih, gaya hidupnya kita itu harus bener dulu nih ya, jangan, istilahnya, tidur kemalaman ya kan, atau misalkan kita tuh minum minuman sesuatu yang beralkohol misalkan. Nah, itu dihindarin tuh, itu udah gaya hidup. Terus kemudian imunitasnya kita dijaga supaya kita tuh, nggak terpapar penyakit lah, ya. Nah, gimana caranya? Nah, itu nanti di belakang. Terus kemudian radikal bebas. Nah, radikal bebas itu apalagi tuh, Bang? Ya, mungkin dari teman-teman di sini juga pada bingung. Ada yang tahu, aku tahu sih radikal bebas, tapi radikal bebas yang maksudnya gimana sih? Ya. Terus kemudian karena gaya hidup yang berlebihan, ya, terus akhirnya makan makanan yang terlalu over kalori, mau nggak mau kelebihan berat badan, ya. Apalagi kalau zaman now, apa namanya itu, roti itu, udah kayak istilahnya kayak nasi ya teman-teman ya. Jadi kayaknya orang-orang zaman modern itu jauh lebih suka makan roti daripada makan nasi. Ayo, siapa yang di sini yang kayak begitu ya? Kenapa nih? Karena, apa namanya itu, saya melihat fenomena itu teman-teman, ya. Kemudian, lah kan ada yang ngaku tuh ya kan, lebih suka makan roti itu daripada nasi. Nah, terus kemudian apalagi nih, genetik ya. Kenapa kok bisa dibilang genetik? Ya, sebenarnya bukan genetiknya teman-teman, tapi, kalau menurut saya ya, genetik kita tuh bagus sebenarnya. Tetapi karena pola pola hidup, pola makan ya kan, terus gaya hidup orang tua kita, itu yang diturunkan ke kita. Ya, contohnya nih, ini contohnya ya, contoh sederhana banget ya. Saya dengan orang tua saya ya yang di Surabaya. Kalau kita itu mah kalau makan mah nggak ada mikir kalau ini nih sehat atau tidak ya. Yang penting pokoknya makanan ini nih enak atau enggak, begitu teman-teman ya. Tapi kalau kalau di sisi keluarga mertua saya yang kebetulan keluarga mertua saya ini dokter ya, mereka tuh benar-benar kayak ibarat kata itu dia mesti meneliti dulu, ini makanan ini, "Oh nggak baik Bang, ini banyak banget nih lemaknya, banyak banget nih ininya, itu ya." Nah, kayak gitu loh teman-teman. Jadi, karena saya berada di 2 kubu yang begini, mau nggak mau saya tuh nyadarin bahwa, oh ternyata ya, yang diturunkan ke anaknya itu bukan genetik, tapi pola makan, pola hidup, dan lain-lain, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kali ini saya akan membahas itu yang berkaitan dengan yang namanya radikal bebas, ya. Yaitu apa? Antioksidan. Karena nanti produk-produk yang saya mau bahas ini semuanya berkaitan dengan antioksidan. Dan antioksidan ini banyak, orang di luaran sana itu menyepelekan banget, ya, menyepelekan banget soal antioksidan ini, ya. Mereka sudah tahu sebenarnya antioksidan itu apa, tapi mereka itu kayak seakan-akan, "Ya udahlah ya, antioksidan rendah nggak apa-apa lah ya." Nah, atau
saya nggak pernah tuh cek antioksidan, jadi saya nggak ngerti antioksidan saya berapa, itu dia nggak ngerti ya. Jadi otomatis mau nggak mau saya harus jelasin nih ya apa itu sebenarnya radikal bebas, karena radikal bebas ini sebenarnya musuh kita, apa namanya, dikala kita itu nggak sadar ya. Ibarat kata kayak gunung es itu sedikit sedikit mencair. Nah, radikal bebas sih kalau menumpuk terus-terusan di dalam tubuh kita itu juga akan bikin sebuah penyakit ya. Nah, jadi apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu sebenarnya sebuah molekul ya. Nah, ini kalau kita mau ngomong molekul ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah pusing ini soal beginian. Cuman yang intinya adalah sel tersebut itu tidak apa namanya, tidak balance ya antara proton sama neutronnya. Nah, kutub positif sama kutub negatifnya ya. Jadi kutub negatifnya tuh hilang tuh ya teman-teman ya, hilang. Jadi dia nggak stabil ya. Jadi si molekul ini nggak stabil. Maksudnya apa? Kalau dia sudah nggak stabil, dia itu mau nggak mau harus cari pasangannya ya. Kalau teman-teman kalau dalam bahasa kesehariannya nih ya, kalau dalam bahasa kesehariannya. Jadi kalau teman-teman kena nodanya kecap sama nodanya apa namanya itu lebih lengket yang mana nih di baju kita nih ya kan. Kalau noda kecap saya rasa itu paling lengket, karena apa? Begitu kena itu warnanya nggak bisa pudar-pudar tuh teman-teman. Nah, itu yang disebut kenapa. Jadi kecap tuh seakan-akan dia tuh radikal bebas, seakan-akan dia itu apa namanya, pengen lengket ke benda-benda seperti kain. Nah, itu yang disebut dengan radikal bebas ya. Sel tersebut pengen lengket dengan selnya orang lain ya. Nah, itu yang disebut dengan radikal bebas. Makanya di sini saya lingkarin tuh. Nah, itu tuh dia hilang tuh, sabuknya tuh ada yang hilang tuh. Jadi dia tuh kayak bingung, gue mesti cari pasangan gue di mana lagi nih. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lebih dalam keadaan nyatanya lagi nih ya. Jadi kayak apel ini. Nah, kalau apel ini selama apel ini tidak dipotong ya, selama apel ini tidak dipotong, dia tidak akan mengalami yang namanya pembusukan, teman-teman. Ya, tidak akan mengalami yang namanya apa, busuk. Nah, busuk. Jadi ini ibarat kata apa nih? Si apel tadi itu kena radikal bebasnya udara-udara di sekitar. Makanya kenapa kok kita itu nggak akan mengerti bahwa kita tuh dikelilingi oleh radikal bebas yang banyak apa sedikit, teman-teman. Ya, apalagi kalau teman-teman berada di kota-kota besar. Mau tidak mau kita itu hidup berdampingan dengan yang namanya radikal bebas. Ya, kenapa? Karena ya so pasti itu polusinya banyak banget. Ya, saya ada di Batu sama saya ada di Surabaya, udaranya udah beda banget. Ya, kalau di Batu itu saya selama saya menghirup itu udaranya seger banget. Teman-teman juga pasti akan merasakan seperti itu. Ya, nah otomatis pada saat zaman now ini ya, nah yang menyebabkan radikal bebas itu apa tuh ya? Nah, ini nih ya. Emosi negatif itu juga sebenarnya menyebabkan tingkat radikal bebas kita juga meningkat. Kenapa? Karena dengan emosi negatif kita itu bisa mengeluarkan hormon-hormon yang dalam tanda kutip itu radikal bebas buat badannya kita. Ya, stres dan tekanan. Makanya kenapa kok orang-orang yang stres ya, orang-orang yang hidup di perkotaan ya kan, itu tuh dalam tanda kutip lebih cepat menua daripada orang-orang yang di desa yang less stres. Karena ya itu tadi teman-teman. Ya, ibarat kata apelnya di kota sama apelnya di desa itu tuh lebih tahanannya di desa daripada di kota ya. Nah, kemudian narkoba ya, ini semua nih gaya hidup nih ya, gaya hidup yang menyebabkan kita itu menumpuk radikal bebas kita. Nah, radikal bebas ini ya, radikal bebas ini itu akan membuat dampak tersendiri terhadap badan kita. Ya, tulang dan sendinya gimana sih, atau lebih cepat rapuhnya ya kan. Terus kekebalan tubuh kita juga gampang sakit, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba flu, nggak hacing-hacing ya kan, ngomongnya hacing-hacing. Terus kemudian apa, dikit-dikit pusing ya, dikit-dikit pusing. Terus kemudian kalau masalah ginjal juga gitu, ginjalnya kita jadi kronis ya kan. Terus kalau dampaknya ke otak nih apa nih ya, Alzheimer. Nah, lo ngeri kan? Atau kalau enggak kepikunan parah ya. Terus kemudian migrain ya, kemudian trauma ya, bahkan juga ke kanker, teman-teman. Ya, bahkan mata pun itu juga bisa terkena radikal bebas.
Ya, kenapa? Karena zaman now semua kita nggak akan bisa lepas dengan yang namanya gadget. Ya, radiasi dari gadget ya, blue light itu semuanya adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas ini juga akan membuat darah kita itu lebih cepat mengental sehingga terjadi yang namanya aterosklerosis ya atau penyumbatan di mana-mana. Kalau di jantung jadi jantung ya atau jadi jadi penyakit jantung, kalau di otak jadi penyakit stroke ya. Nah, terus kemudian kalau teman-teman di sini berasa cepat lelah ya, kurang energi, itu semua itu juga akibat terdampak radikal bebas yang cukup banyak. Ya, oleh karena itu mau nggak mau kita sekarang harus merangin nih teman-teman. Ya, kita harus merangin. Teman-teman di luar sana juga pasti banyak yang saya ini loh, saya ini sehat, hasil lab saya itu baik-baik saja. Ya, tapi kenapa? Ya, bulan ini saya nge-lab, bulan depannya saya ada benjolan. Kenapa nih? Nah, itu banyak yang terjadi di teman-teman. Ayo, ya kan? Kenapa? Karena saya ini juga ini barusan aja teman-teman ya, tahun ini ya. Tadinya itu beliaunya nggak ada apa-apa, tapi pada saat kemarin malam Paskah, beliau melakukan operasi kanker payudara. Dan saya sampai syok teman-teman. Ya. Jadi ini yang saya bilang kenapa kok radikal bebas ini perlu perhatian khusus zaman now ini. Ya, oleh karena itu kalau kita ngomong soal radikal bebas, kita sekarang juga harus tahu nih antioksidan itu apa sih, benar nggak? Karena kalau kita mau ngomong antioksidan itu apa, supaya kita bisa tahu, oh ternyata itu ya yang dimaksud dengan antioksidan. Ya, nah antioksidan itu terdiri dari 2 huruf. Anti itu adalah penangkal, oksidan itu oksidasi atau yang disebut apa nih? Oksidasi. Reaksi ya, oksidasi itu reaksi sebenarnya. Ya. Nah, terus kemudian itu karat atau rusak ya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi antinya dari si radikal bebas tadi sebenarnya ya. Nah, jadi prinsipnya adalah antioksidan inilah yang nanti akan memberikan pasangan hidupnya si radikal bebas sehingga radikal bebas tadi udah nggak jadi yang namanya radikal bebas, dia menjadi molekul tersendiri ya, dan dia nggak gampang nempel tuh sama sel-sel di sebelah-sebelahnya. Oleh karena itu, karena apa? Karena dia sudah punya pasangannya udah lengkap ya, dia nggak perlu lagi itu yang namanya melirik mata ke sel yang lain ya kan. Gitu ya. Otomatis nah dari begini sekarang kita mau tahu nih ya kan. Nah, terus gimana Bang caranya kita itu supaya kita tahu nih antioksidan kita itu udah oke atau tidak oke ya kan? Itu semua itu sebenarnya ada teman-teman. Laboratoriumnya juga ada ya. Nah, cara kita mau mengetes antioksidan kita itu ada 2 ya. Teman-teman mau secara konvensional boleh ya ke lab Prodia, ke lab manapun itu boleh. Tapi yang pasti mereka ada menyediakan soal tes antioksidan ya, di mana mereka pasti ambil darah dan itu membutuhkan waktu seminggu ya, seminggu untuk dapetin hasilnya dan itu harus mengeluarkan kocek antara 600 sampai 700.000 ya untuk mengecek apakah antioksidan kita itu sampai di level berapa nih. Ya, sedangkan kita di Parmanex, nah ya kan sekali lagi nih ya di teman-teman kita di Parmanex ya, Parmanex ini juga memikirkan ya gimana caranya para konsumennya ya konsumen suplemen Parmanex ini bisa mengetahui apakah yang mereka minum itu membawa efek atau bisa diukur atau tidak. Nah itu melalui sebuah alat yang namanya S3. Ya. Nah, bagi teman-teman di sini yang belum ngecek S3 segera dicek tuh antioksidannya. Teman-teman bisa ke kantornya New Skin terdekat ya atau ke Upland yang mereka sudah mempunyai kualifikasi untuk mendapatkan S3 ini. Hasilnya cuma 1 menit dan nggak perlu pakai ambil darah-darahan dan cukup akurat teman-teman. Kenapa? Karena itu bisa menggambarkan tingkat parahnya antioksidan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, nah nilai antioksidan ini itu dipengaruhi oleh 4 hal, teman-teman. Ya. Nah, ini ada juga tim saya yang mereka ini sedang cek antioksidan yang tadinya di bawah 20.000, akhirnya setelah mereka mengkonsumsi produknya Parmanex ini, mereka menjadi tinggi banget, teman-teman. Ya, ada yang bisa sampai ini berapa nih? Nah, berapa tuh?
67.000 ya, terus ada lagi yang 50.000. Jadi faktor-faktor yang bisa meningkatkan nilai antioksidan kita itu ada 4. Ya, toh pertama adalah makanan kita seputar sayur-sayuran dan buah-buahan itu udah lengkap apa belum? Kalau itu belum lengkap ya, atau misalkan, "Bang, aku nih udah makan makanan sayur-sayuran buah-buahan, tetapi kenapa nilai antioksidanku masih rendah?" Berarti ada 2 hal. Yang pertama, sayuran itu nilai gizinya buruk banget, ya kan? Yang kedua, kita tuh kurang makannya. Apalagi kalau yang udah tua-tua ya, makan nggak bisa banyak-banyak, teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus dampingi dengan yang namanya supplementation, ya, supplementation. Nah, supplementation inilah yang nanti kita bisa tahu apakah suplementasi yang kita minum itu berimbas atau efek ke nilai antioksidan kita. Kalau itu pun tidak bisa, berarti kita harus cek tahap ketiganya, teman-teman. Lifestyle kita gimana? Kita sering nggak berterbangan pakai pesawat terbang, itu juga akan mempengaruhi nilai antioksidan kita. Atau kita itu sering bergadang, atau kita itu aktivitas kita itu selalu di jalanan atau di lalu lintas yang padat, sehingga membuat nilai skor antioksidan kita itu benar-benar nggak bisa naik. Atau kalau kita nggak bisa melakukan itu, berarti tingkat stresnya kita tuh cukup tinggi, sehingga skor nilai antioksidan itu tidak bisa naik-naik terus. Ya kan? Teman-teman harus cek semua ini. Ya. Yang keempat, kalau teman-teman mempunyai body weight yang besar, atau komposisi lemaknya itu tinggi banget, ini juga akan mempengaruhi. Kenapa? Karena nutrisi yang kita makan, atau yang kita minum dari supplementation, itu nggak akan masuk ke dalam sel karena selnya dihambat oleh lemak. Jadi makanya mau tidak mau kita itu harus harus mengurangi kadar lemak kita. Ya. Nah, itu. Nah, tapi yang bisa kita kendalikan di sini apa, teman-teman? Sebenarnya adalah makanan kita dan gaya hidup kita. Ya, kita mau nggak berubah? Ya, banyak tuh, saya punya satu customer ya. Dia mempunyai lifestyle, sebenarnya bukan lifestyle sih, pekerjaan dia itu adalah mendekor ruangan-ruangan di mall. Nah, teman-teman kita tahu sendiri ya, untuk mendekor mall itu, mau nggak mau harus dikerjakan di malam hari sampai subuh. Dan teman-teman tahu nggak, itu berimbas pada penumpukan lemak di dalam tubuhnya dia. Dia tidak bisa menghancurkan lemak di dalam dirinya sendiri. Metabolisme lemaknya rusak. Ya, metabolisme badannya menjadi slow down. Karena apa? Karena dia kekurangan istirahat. Ya, mungkin setelah itu dia mungkin tidur ya, teman-teman ya, dari jam 5 subuh sampai jam 12 siang dia subuh. Tapi teman-teman harus tahu sendiri bahwa ya, tidur di malam hari pada saat matahari tenggelam dengan tidur pada saat matahari terbit, itu bedanya 180 derajat, teman-teman. Beda banget. Jadi tubuh kita tuh tidak akan menganggap pada saat kita tidur di siang hari itu adalah jadwal dia untuk memperbaiki badan kita. Karena badan kita secara otomatis akan melakukan detoksifikasi, melakukan apapun yang dia harus buang di dalam tubuh kita pada saat malam hari. Pada saat kita tidur. Kalau kita tidak tidur, tubuh kita tidak akan melakukan itu semua. Makanya orang-orang yang bekerjanya itu di malam hari, mereka tidur di siang hari itu seakan-akan tidak cukup. Ya, seakan-akan tidak cukup, seakan-akan mereka tuh butuh waktu tidur lebih banyak lagi. Karena itu, teman-teman. Ya. Nah, apa sekarang yang terjadi kalau kita tuh kekurangan nutrisi? Nah, ini yang bisa kita kontrol ya, teman-teman ya. Ya, artinya apa? Nutrisi itu kayak semacam bensinnya kita, olinya kita nih ceritanya nih. Ya, kalau itu nggak ada olinya, nggak ada bensinnya, kira-kira si mobil bisa bekerja dengan baik atau tidak? Itu juga sama, relate dengan kita punya badan. Badan kita kalau istilahnya nih ya, teman-teman ya, hari-hari ini kita makannya cuma Indomie, ya kan, nasi sama kerupuk, ya kan, atau kalau enggak nih hari-hari ya, kalau kita mau makannya lebih enak lagi nih, hari-hari cuma makan stik ayam misalkan, contoh nih ya, stik ayam sama ini, nggak ada yang namanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kira-kira kalau teman-teman lakukan terus selama 5 tahun, teman-teman juga akan malnutrition.
ya, yang pasti nanti akan ada yang namanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan malnutrisi. Ya, nah terus kemudian oleh karena itu sekarang kita mau nggak mau gimana nih ya, kita tuh harus butuh sebanyak apa nih nutrisi setiap hari, benar nggak? Ya mungkin nih ya, kalau ini sekarang di sini kan yang paling tertuanya kita Mami Ratna nih ya. Nah contoh nih, saya sama Mami Ratna usia sekian ya, udah 70 ke atas teman-teman. Saya usianya masih 40 ke atas nih. Nah, pertanyaannya kebutuhan nutrisi saya dengan kebutuhan Mami Ratna itu pasti beda. Ya, kenapa? Karena satu, karena adanya usia, dua, karena berat badan. Ya, mungkin Mami Ratna beratnya 55 apa 60. Saya beratnya 75 apa 78 misalkan gitu ya. Itu pun juga sudah beda. Jadi mau nggak mau sekarang pertanyaannya adalah aku harus makan seberapa banyak nih, Bang? Bener ya? Bener ya, teman-teman ya? Harus makan seberapa banyak, ya? Nanti saya akan tunjukin tingkat seberapa banyak nutrisi yang harus kita makan. Nah, oleh karena itu, ya banyak orang di luar sana, ya udah, aku makan makanan yang organik nih. Ya, teman-teman sekali lagi ya, walaupun teman-teman makan makanan yang organik, makan makanan yang sehat, kita sendiri kita nggak tahu kita itu harus makan seberapa banyak. Alias perut kita ini terbatas. Ya, perut kita itu terbatas. Belum lagi nih, ya, belum lagi lingkungan kita zaman now, ya, zaman now ini itu tuh nilai gizinya tuh rendah banget. Contoh ya teman-teman ya, saya pernah melihat satu artikel di Google ya, bahwa menyatakan bahwa kondisi kadar vitamin C ya yang ada di bayam ya kan. Nah, ini bayam nih ya, bukan jeruk nih. Itu jeruk aja deh. Jeruk ya di tahun 80, satu buah jeruk di tahun 80, kadar vitamin C-nya di tahun zaman sekarang itu senilai 52 butir jeruk. Berarti ini sudah menyatakan bahwa tingkat gizi suatu makanan itu sekarang sudah menurun drastis. Ya, ibarat kata kalau kita makan zaman now itu kita makan sebenarnya makan ampasnya doang. Ya, makan ampasnya doang. Karena apa? Nilai gizinya udah terlalu rendah, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah begini, apakah masih perlu kita itu tidak memerlukan yang namanya supplementation? Ya. Apakah kita tuh masih mau ngotot? Udah, aku mau makannya yang alami-alami aja. Aku nggak mau makan yang vitamin-vitamin begitu. Ya, orang zaman dulu aja nggak perlu kok begitu-begitu. Nah, ayo, sekarang banyak nggak nih, ya teman-teman yang mempunyai idealisme seperti itu tuh, ya itu juga berlaku dulu buat saya dulu sebelum saya kenal Parmanex, teman-teman. Ya, apakah setiap hari kita makan 4 sehat 5 sempurna itu sudah mencukupi nutrisi kita? Ya, pemerintah menggalakkan, ayo kalau kita bisa makan 4 sehat 5 sempurna, ya itu nilai gizinya baru lumayan oke. Bayangkan kalau kita nih ya nggak doyan yang namanya susu, kita nggak doyan yang namanya sayur-sayuran, lebih parah lagi. Ya, jadi mau tidak mau bagi perusahaan Parmanex ini harus menerbitkan sesuatu yang bisa melengkapi itu semua tanpa harus kita mempunyai effort lebih untuk mencarinya, teman-teman. Ya, jadi apa itu? Yaitu adalah life pack. Nah, life pack ini sebenarnya pelengkap nutrisi kita. Ya, nutrisi di sini bukan artinya makronutrisinya ya teman-teman ya. Kalau makronutrisi teman-teman bisa gampang makan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau mikronutrisi kita tuh sulit sekali untuk mencukupi semua nutrisi yang kita butuhkan. Contoh nih ya teman-teman ya, contoh. Mertua saya itu sangat mendewakan pisang, teman-teman. Ya, mendewakan pisang. Kenapa? Karena di dalam pisang itu ada yang namanya kalium. Ya. Ya, kalau kita ngomong soal mineral, kalium, magnesium, litium, bukan litium sih, sorry. Kromium, selenium ya kan. Nah, itu semua itu adalah mineral ya yang kita butuhkan setiap harinya, tapi dalam kadar yang nggak banyak, teman-teman. Nah, cuman salah kaprahnya adalah kita tuh nggak tiap hari makan pisang, ya. Kita tidak setiap hari makan pisang. Yang kedua,
Ya, pisang yang dengan kadar kalium banyak itu adalah pisang yang mendekati mateng. Yang mendekati mateng, bukan yang mateng banget ya, alias yang dijadikan pisang goreng itu teman-teman, bukan ya. Kenapa? Kalau sudah yang mateng banget, yang kulitnya sudah hitam-hitam itu tuh ya, itu sudah terlalu banyak yang namanya glukosa teman-teman. Ya, kaliumnya udah tinggal dikit. Jadi makanya kita mau nggak mau kita tuh kayak seakan-akan loh berarti mau nggak mau kita harus makan yang setengah hampir matang. Iya, supaya kita mendapatkan asupan kalium yang kita butuhkan nih teman-teman. Ya, jadi nah itu salah satu contoh kenapa kok kita itu butuh yang namanya suplemen seperti Lifepack ini. Ya, nah, contoh ini adalah yang ada di dalam Lifepack begitu lengkapnya sehingga kadangkala saya itu merasa bahwa gila ya. Ini Parmanes gimana cara bikinnya ya? Kalau semua ingredient ini dimasukin ke dalam satu produk ini gitu loh. Ya, berapa banyak ongkos yang mereka harus keluarin untuk bisa menciptakan sebuah produk begini. Ya. Nah, jadi makanya kenapa kok Lifepack ini adalah fundamental nutrisi kita setiap harinya. Jadi kalau teman-teman misalkan nih ya, teman-teman sekarang hari ini minum, terus kemudian besok kagak minum, bukan berarti nutrisi kita itu yang kita hari ini minum, itu bisa dibikin untuk besok. Nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa cicil di depan tuh. Ya, nutrisi itu tidak bisa dicicil di depan tuh. Ya, kayak DP bukan. Ya, jadi kenapa kok begitu? Karena setiap hari nutrisi yang kita masukkan, kalau kita berlebih itu akan langsung dibuang teman-teman. Ya, akan langsung dibuang melalui mana? Melalui urin. Ya, mau tidak mau makanya Lifepack ini adalah daily nutrition. Setiap hari kita mau nggak mau harus minum yang namanya Lifepack ini untuk mencukupi kebutuhan dasar nutrisi kita. Ya, kebutuhan dasar nutrisi kita. Nah, teman-teman, banyak di sini, coba deh saya tanya. Teman-teman di sini yang minum Lifepack ada berapa? Ayo coba ketik angka 1. Nah, ketik angka 1. Ya, sampai dengan detik ini masih minum yang namanya Lifepack. Detik angka 1. Ya. Iya. Oke, nah banyak kan? Nah, teman-teman tahu nggak ya? Kalau kita sudah tahunan ya, kalau kayak saya ini udah hampir 5 tahun ini minum Lifepack terus ya teman-teman ya. Terus kadang-kala kita juga merasa nih, ya, kita merasa nih, wah banyak juga ya yang istilahnya terus continue minum Lifepack. Nah, teman-teman tahu nggak ya, kalau kita minum Lifepack terus-terusan ya, sebenarnya di dalam badan kita itu ada yang berubah teman-teman, ya, ada yang berubah, ya. Tapi kita tuh nggak sadar kalau itu ada perubahan di situ. Apa itu? Ini loh teman-teman, ya, sel kita tuh jadi sehat, jadi bulat. Ya, bandingkan dengan sel yang tidak sehat, ya. Dan ini akan membuat kita itu kayak seakan-akan badan kita itu nggak cepat menua lah karena apa? Sel kita tuh sehat-sehat tuh, ya. Nah, ini contohnya nih. Kalau ini molekul darah ya teman-teman. Ini kita ngomong molekul darah nih. Kalau kita menggunakan Lifepack, molekul darahnya tuh bagus-bagus teman-teman, ya. Kayak telur itu bulat-bulat tuh, ya. Tapi kalau kita sudah nggak minum Lifepack, darah kita tuh kayak lengket-lengket begitu loh teman-teman. Dan ini kalau 7 hari kita sudah nggak minum Lifepack, darah kita tuh semakin lama semakin seperti ini bentuknya. Bayangin kalau kita dulu sebelum mengenal yang namanya Lifepack, bagaimana keadaan badan kita. Ya, jadi makanya ini sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Tetapi kalau kita mempunyai effort lebih, kita tuh bisa ngecekin loh ini di laboratorium sebenarnya. Kalau teman-teman ada mikroskop, teman-teman bisa tuh cek ini sebenarnya. Ya. Nah, terus kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan soal Lifepack ini ya teman-teman ya. Terus kenapa nih, Bang, kalau di luar sana ya, ini contoh sederhana. Saya rasa Lifepack itu kurang loh, Bang, dia bilang gitu. Kenapa? Karena saya lihat vitamin C di dalam Lifepack itu cuma 250 mg. Sedangkan di luar sana, berbagai macam merek udah berlomba-lomba dari 1000 mg, 500 mg, 2000 mg, ya kan? Kenapa? Kok Lifepack itu cuma 250 mg? Ini ada kaitannya dengan yang namanya bioavailability, teman-teman. Apa? Daya serapnya.
Ya, kalau teman-teman di luar sana makan yang namanya vitamin C 1000 mg, itu belum tentu 1000 mg itu akan diserap sempurna sama badan kita. Alias apa? Penyerapannya cuma 20%, teman-teman. Ya, ada yang cuma 5% kadang malahan. Ya, berarti kalau 1000, 5% cuma 20 gram, 20 miligram. Dan itu sangat amat kurang sekali, teman-teman. Ya. Nah, sama ya, beberapa. Nah, kalau vitamin D, nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau vitamin D itu akan larut di dalam lemak karena dia sifatnya seperti oil. Ya. Nah, itu juga sama di dalam life pack ini karena kita sudah melalui yang proses 6S, maka vitamin D yang di dalam life pack itu tidak mudah untuk lengket satu sama yang lainnya sehingga dia mudah untuk diserap oleh badan kita. Ya. Nah, teman-teman harus dicerna nih baik-baik nih, ya. Nah, jadi sesuai dengan omongan kita ya. Jadi life pack itu kayak tanah ya. Bagi tumbuhan, bagi badan kita tuh kayak tanah. Setiap hari kita mau nggak mau harus nyerap yang namanya nutrisi. Ya, vitamin iya, mineral iya. Kan orang zaman now apalagi pasca pandemi, mereka cuman minum yang namanya vitamin C, D sama E doang. Terus yang lainnya gimana nih? Kromium, selenium, magnesium, kalium, itu mana semua tuh, kalsium lagi, mana semua. Ya, kita juga butuh yang namanya itu semua tuh. Ya, jadi makanya nggak heran teman-teman ya, orang di luar sana nih ya, saya kan dulu waktu saya masih ada di pabrik itu ya teman-teman ya, pada saat ada karyawan saya yang sakit, saya itu kadang istilahnya ngasih mereka tuh yang namanya life pack loh teman-teman. Dan mereka tuh benar-benar quite amazing dengan life pack ini. Kenapa? Karena yang tadinya mereka tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya itu barang-barang yang bergizi sehat, terus tiba-tiba tubuh mereka tuh mendapatkan gizi yang sehat, mereka tuh seakan-akan nih tubuhnya tuh benar-benar kayak energik, mempunyai energi yang lebih, ya kan, lebih fit, lebih enak, lebih enteng, lebih ini, lebih itu, ya. Padahal sebenarnya mereka tuh sudah yang namanya lack of energy, lack of nutrition, ya, atau kekurangan nutrisi, kekurangan energi, ya. Jadi seakan-akan life pack itu obat kuat gitu loh teman-teman ceritanya, ya. Nah, kebetulan nih saya mempunyai satu sharer nih ya. Saya mempunyai satu sharer. Nah, sharernya ini dia juga tadinya ya, dia kalau disiapin yang namanya supplementation itu, dia itu kayaknya ogah-ogahan tuh ya, dikasih vitamin sama mamanya itu ogah-ogahan tuh teman-teman ya. Kadang diminum sampai mamanya itu kadang aku udah siapin bang, tapi digeletakin gitu aja tuh kagak disentuh-sentuh, dia bilang gitu kan. Nah, daripada aku yang ngomong, mendingan orangnya langsung ngomong ya. Yuk kita panggilkan share pertama, William dari Surabaya. Yuk Will. Halo, hai semua. Nama aku William, umur 25 tahun. Aku generasi ketiga dari Mapan Group dan generasi kedua dari 11 Piku based on Surabaya. Sedikit cerita mengenai bagaimana Pharmanex sangat membantu kesehatan aku. Berawal dari program TR90 yang dulu aku setengah terpaksa menjalani, karena itu juga dipaksa sama mama sebenarnya. Nah, tapi amazingnya, even after program TR90, Lifepack ini sangat membantu banget kesehatanku. Sebagai entrepreneur di family business yang lagi gencar development, aktivitas itu padat banget. Bangun pagi, meeting, strategic thinking, pulang juga belum tentu langsung istirahat, tidurnya malam, kadang makan juga molor-molor dan kacau gitu kan. Itu buat aku gampang banget masuk angin terus sakit kepala. Intinya nggak sehat dan nggak nyaman banget buat aku sendiri. Nah, sering cari obat sakit kepala tuh dulu. Nah, Lifepack ini magically ngerubah kebiasaanku yang sering cari obat ini. Unconsciously udah nggak pernah cari obat, even after program TR90. Dan satu lagi, aku ini nggak suka makan sayur. Susah banget. Lifepack ini ngelengkapin kebutuhan sayur dan nutrisi di badan aku. Nah, yang terakhir, yang paling buat semua orang happy kalau ngedenger ini adalah memperlancar metabolisme tubuh aku. Aku yang udah lancar, minum Lifepack ini bisa buat aku itu setoran sampai 2-3 kali dalam sehari, pagi sampai malam gitu. Ini bikin badan aku jadi ringan. Ini buat aku sih bukti ya, kalau emang Lifepack ini berguna banget buat kita. Bukan cuma vitamin biasa. Manfaatnya itu banyak banget. Yang bahkan kita tuh nggak tahu kalau kita perlu komposisi yang ada di dalam Lifepack ini. Lifepack sangat lengkap nutrisinya. Oleh karena itu, aku ngajak teman-teman nih yang ada di sini ya,
yang belum konsumsi Pharmanex, itu ayo deh konsumsi Pharmanex ini, nggak bakal nyesel kok. Perubahannya itu luar biasa, tuh badan itu jauh lebih sehat dan lebih enak gitu. Thank you kesempatan untuk sharingnya. Salam sehat. Oke, tuh kan, bener kan, ya kan? Jadi makanya teman-teman kadang-kala tuh ya kayak contohnya ini ya kayak kejadiannya William ini ya. Nanti disangka-sangkanya si siapa namanya si Lifepack ini adalah obat apa nih? Obat pusing, ya kan? Obat ini padahal bukan ya. Sebenarnya selama ini kalau kita melihat ya badan kita itu merasa ringkih nih ya teman-teman ya. Itu dikarenakan badan kita tuh malnutrition sehingga badan kita itu tidak bisa memperbaiki menjalankan metabolisme di dalam badan kita tuh jauh dengan lebih baik karena bahannya kurang ya. Nah, oleh karena itu sekarang saya mau menginjak ke produk yang kedua ya, yang nggak kalah hebatnya teman-teman ya. Itu apa tuh? Ya kan? Nah, Tigrin ya. Nah, kalau teman-teman di sini ya semua semua yang memakai Tigrin ya, kadang-kadang kan kita merasa bahwa apa sih Tigrin itu padahal cuma teh hijau bang, dia bilang gitu ya kan. Nah, jadi setelah kemarin saya melihat-lihat jurnal-jurnalnya teman-teman, beneran loh ya, saya tuh merasa rada-rada amazing juga nih ya kan. Nah, kenapa ya? Sebenarnya di dalam Tigrin itu ya, atau di dalam teh hijau, semua teh-tehan lah sebenarnya itu ada yang disebut dengan polifenol. Ya, polifenol. Nah, polifenol yang paling kuat ya, itu jenisnya namanya katekin, teman-teman. Nah, jadi katekin ya. Kenapa? Karena katekin ini benar-benar mempunyai manfaat yang luar biasa. Ya, mempunyai manfaat yang luar biasa. Ya. Nah, kenapa kok dia dinamakan 97? Karena di dalam Tigrin ini satu kapsulnya 97%-nya itu ya polifenol itu. Ya, 97%-nya polifenol. Nah, nanti saya hitungin deh teman-teman. Seberapa banyak teh ya kan daun teh yang diperlukan untuk membuat satu kapsul Tigrin. Wah, kemarin saya udah hitung-hitung tuh ya, gila, saya merasa amazing sendiri gitu kan. Nah, ini ya, pertama ya, Tigrin ini satu-satunya produk yang mempunyai polifenol cukup dan paling tinggi ya 97%. Ibarat kata tuh teman-teman ya, polifenol ini misalkan 1 gram daun keringnya si teh hijau itu cuma 20% teman-teman polifenolnya. Ya, 20-30%. Bayangin sekarang Nuskin atau Pharmanex ini bisa menciptakan produk dengan konsentrasi polifenol yang 97%. Ya. Nah, jadi jadi ini bisa diekuivalenkan, bisa disamakan dengan kalau kita minum K1 kapsul Tigrin itu sama seperti kita kalau minum 7 gelas teh hijau ya, teh hijau di luar sana ya. Nah, kenapa ini ya? Ini mungkin teman-teman saya pengen sedikit cerita nih soal polifenol ya. Ya, jadi polifenol kalau di tanaman dia itu sebenarnya zat yang untuk melindungi tanaman dari bahaya. Bahaya itu dari bahaya entah itu dari sinar matahari yang terlalu berlebih, dari zat-zat kimiawi yang nggak benar ya kan, atau dari racun-racun bakteri-bakteri itu polifenol yang melindungi mereka. Ya. Jadi makanya akhirnya polifenol ini diteliti ya, jurnal saintisnya sudah lengkap semua teman-teman. Ya, pertama dia itu akan yang namanya mencegah pertumbuhan sel kanker. Nah, makanya kenapa kan orang-orang yang terkena kanker ya, itu wajib hukumnya untuk minum yang namanya Tigrin. Ya. Terus kemudian ya kan, kenapa nih? Karena dari Tigrin itu polifenol itu adalah salah satu jenis antioksidan yang paling kuat di dunia ini. Makanya kenapa kok polifenol ini digadang-gadang bisa mencegah pertumbuhan sel kanker ya. Makanya teman-teman di sini kalau masih belum ada benjolan yang ini itu setidak-tidaknya saya sarankan untuk minum yang namanya Tigrin ini ya dengan dosis normal-normal saja
Ya, setidak-tidaknya kalau ada sel kanker yang mau berkembang biak, dia akan dibunuh dulu nih, ya, dimatiin dulu nih. Ya. Nah, jadi itu makanya kenapa kok polifenol ini bisa mencegah yang namanya itu anti radang, mencegah oksidasi yang di dalam tubuh kita sehingga mencegah terjadinya kanker. Nah, yang kedua, ternyata nih teman-teman ya, polifenol ini itu tuh bisa apa namanya itu memperbaiki sistem kardiovaskularnya kita. Sistem kardiovaskular itu apa? Sistem aliran darahnya kita. Ya toh apa maksudnya ini? Yang berkaitan dengan yang namanya trigliserida, LDL, terus kemudian kolesterol itu juga bisa apa namanya dibalanskan sama yang namanya polifenol ini sehingga ya polifenol ini bisa mencegah orang-orang untuk terkena penyakit jantung koroner ya, dan ini sudah ada jurnal saintisnya ya. Nah, makanya kenapa kok saya kemarin tuh merasa gila ya, amazing juga nih ya yang namanya tigrin, langsung begitu saya setelah selesai nyiapin slide saya minum tigrinnya lagi. Itu teman-teman ya. Jadi makanya ini saya melihat bahwa tigrin ini luar biasa. Yang ketiga ya, nah polifenol ini juga bisa apa namanya mengendalikan kadar gula di dalam darah kita, ya, membuat apa namanya itu kelenjar pankreas kita itu tidak resisten terhadap insulin lagi, ya. Nah, jadi makanya kenapa polifenol ini bisa mempunyai sifat yang namanya anti diabetes. Makanya kenapa teman-teman di sini saya sarankan tuh ya regularly bisa mengkonsumsi yang namanya tigrin. Ini bagus banget teman-teman. Dan polifenol ini juga bisa menghambat penyerapan glukosa di dalam usus. Ya. Nah, gila kan? Amazing kan? Saya aja langsung terperangah nih ya teman-teman ya. Dan ini sudah dilakukan penelitiannya di tahun 2005 teman-teman. Ya, dan itu dari 50 orang ternyata mempunyai efek yang cukup signifikan loh. Ya, karena yaitu tadi tidak hanya katekin aja yang terdapat di dalam polifenol ini. Ada yang namanya resveratrol, ada quercetin, itu juga sebenarnya zat yang digadang-gadang bisa menjadi anti diabetes, ya. Dan kemudian, nah, ini nih lagi nih, ya. Karena dia bisa memperbaiki yang namanya kardiovaskular tadi, istilahnya aliran darahnya kita itu kayaknya dibenerin, dilancarin, ya toh LDL itu bisa dikurangin. Nah, setidak-tidaknya bisa meningkatkan daya ingat kita. Kok bisa, Bang? Karena apa? Karena aliran darahnya udah lancar. Kalau aliran darah udah lancar, otomatis mau nggak mau, bagi seluruh tubuh kita itu teraliri darah, teraliri yang namanya nutrisi. Nah, makanya kenapa pada saat darah itu bisa masuk ke otak, dia akan meningkatkan kinerja otak kita nih, teman-teman. Ya, sehingga apa? Mengurangi resiko penurunan daya ingat. Nah, tuh kan, keren kan, ya kan? Nah, makanya penyakit-penyakit seperti demensia, Alzheimer dan itu tuh kita bisa maintenance dengan yang namanya tigrin ini. Karena tigrin bisa memperlancar aliran darah. Tapi ingat ya teman-teman ya, tigrin tidak menyembuhkan demensia atau Alzheimer, tidak. Tetapi tigrin itu bisa membuat improve ya penyakit-penyakit itu supaya lebih baik lagi. Kenapa? Karena aliran darah kita menjadi lancar. Ya, jangan tigrin menjadi obat demensia, bukan loh ya teman-teman ya. Sekali lagi saya tekankan bukan ya. Terus kemudian yang kelima, karena polifenol ini bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri yang baik di dalam usus, mau tidak mau berarti polifenol ini bisa menjaga kesehatan pencernaannya kita. Ya, nah itu teman-teman. Makanya saya bilang kemarin, gila ya, amazing, jauh banget nih ya si tigrin ini. Nah, terus kemudian karena kandungan katekinnya ya toh apa namanya berkisar antara 20-30% dari seluruh berat kering daun ya. Jadi kalau 1 ons daun itu berarti katekinnya itu cuman 20 gram ya kan teman-teman ya. 1 ons itu cuma 20 gram. Berarti kalau kita sekarang mau hitung-hitungan teman-teman ya, 1 kapsul tigrin itu membutuhkan terdapat 160 mg katekin. Berarti 1 kapsul itu butuh yang namanya 8 ons daun kering. 8 ons daun kering. Ya.
Berarti kalau kita mau butuh satu botol Tigrin yang isinya 120 kapsul, berarti Parmanex butuh 96 kilo nih teman-teman untuk bikin satu botol Tigrin. Bayangin teman-teman ya, teh tongci aja tuh satu pak cuma berapa gram tuh. Itu aja sudah nilainya berapa ya. Nah, berarti kalau dilihat dihitung-hitung di sini berarti Tigrin ini murah banget ya teman-teman ya. Ya, benar nggak? Nah, jadi makanya mau nggak mau sekarang kita merasa amazing nggak sih sama si Tigrin ini ya kan? Nah, jadi itu ya, studi klinis juga menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi 400 sampai 600 mg katekin akan meningkatkan jumlah katekin di dalam darah dalam satu waktu. Jadi mau nggak mau kita tuh butuh yang namanya sehari itu 4 kapsul Tigrin ini teman-teman supaya nilainya katekin di dalam tubuh kita tuh 400 sampai 600 mg. Ya, jadi makanya ini benar nih, kecil-kecil cabai rawit nih, ya kan? Bisa meningkatkan antioksidan, bisa untuk mencegah pertumbuhan kanker, bisa meningkatkan respon insulin, bisa memperlancar aliran darah. Lu kan benar-benar amazing banget, teman-teman. Ya, gila luar biasa. Oke? Nah, sekarang kalau kita sudah ngomong yang samanya, nah betul tuh, fix, habis itu langsung konsum lagi. Betul ya, betul banget ya. Ya, sekarang teman-teman kita menuju ke produk ketiga ya. Produk ketiga adalah Marine Omega ya. Nah, terus banyak tuh customer saya, itu kan sama tuh Bang kayak Omega yang gue beli di Australia tuh. Nah, teman-teman di sini banyak gak yang mempunyai konsumen seperti itu tuh. Ya, saya akan kasih nih kelebihan-kelebihannya ya. Marine Omega ya, itu tidak sama seperti omega-omega di luar sana ya. Kenapa nih? Pertama dari bahannya aja dulu ya. Ikan-ikan Scandinavian fish itu diambil dari daerah-daerah yang non pollution ya. Tapi kalau produk lain kita nggak tahu teman-teman. Produk itu ikannya diambil dari mana? Apalagi mereka cuma memakai proses 3S. Ya, sedangkan New Skin semua semua produknya itu memakai namanya 6 proses, 6S proses nih teman-teman. Dan salah satu di 6S itu ada yang namanya safety. Ya, alias apa nih? Alias kadar timbal dan kadar-kadar barang-barang yang kita tidak kehendaki itu sudah pasti hilang. Ya, ibarat kata nih teman-teman ya, kalau Marine Omega ini kita masukin ke dalam pembuluh darah, kita itu bakal fine-fine aja tuh. Tapi bedakan dengan omega yang di luar sana. Saya nggak akan berani memasukkan omega itu ke dalam pembuluh darah saya. Kenapa? Bisa jadi ada zat-zat atau partikel yang kita nggak inginkan. Ya. Nah, kemudian sekarang yang kedua adalah di dalam Marine Omega ini ada yang namanya krill oil. Nah, saya akan membahas nih kehebatan dari krill oil itu. Ya. Nah, krill oil sebenarnya banyak banget teman-teman. Ya, krill oil itu bisa dari yang namanya plankton juga ada. Tapi yang diambil dari sini itu dari udang kecil, ya, zooplankton yang berada di Antartika. Ya, karena di dalamnya krill oil ini ada flavonoid, ya kan? Flavonoid itu sejenis zat, ya. Zat antioksidan juga sih sebenarnya itu. Tapi dia itu mempunyai fungsi anti peradangan. Ya, makanya banyak ya konsumen saya kalau anaknya panas langsung dihajar Marine Omega dan itu langsung cepat sembuhnya, cepat dinginnya itu cepat banget teman-teman. Ya, belum lagi ya di dalam krill oil ini juga ada yang namanya fosfolipid. Maksudnya apa ini? Ini adalah AHA dan DHA. Ya, sebenarnya mirip dengan yang ada di omega, tetapi ini lebih cepat diserap oleh tubuh kita. Ya, struktur molekulnya itu lebih cepat diserap oleh badan kita daripada AHA dan DHA yang ada di dalam omega, teman-teman. Ya, jadi krill oil sendiri ini juga ada omeganya di dalam, ya, tapi jenisnya krill. Ya, jadi makanya kenapa kok krill ini udah digadang-gadang dan diteliti nih ya. Nah, kalau teman-teman mau ngomong soal penelitian krill oil, kemarin saya pengen tahu nih ya penelitiannya gimana sih. Nah, ini nih teman-teman ya. Jadi saya sebenarnya banyak jurnal saintisnya, tapi saya cuma pilih 3 nih teman-teman.
Ya, jadi omega 3 yang ada di dalam minyak krill itu mudah diserap oleh tubuh dan ini sudah dibuktikan secara saintis. Yang kedua, karena dia itu membantu melawan peradangan tuh, kayak yang jurnal saintis yang di sebelah kiri atas tuh. Itu ya, krill oil bisa membantu atau melawan peradangan yang diakibatkan oleh peradangan kronik atau artritis, gejala artritis, gejala terdapat peradangan di dalam tulang kita nih, ya. Nah, jadi itu sudah ada tuh di 2007 udah diteliti dan itu betul. Ya, kemudian dapat meningkatkan lipid darah dan kesehatan jantung. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah krill ini itu bisa memperbaiki menambah yang namanya HDL kita, lemak darah yang baiknya kita. Itu sebenarnya dari krillnya, bukan dari omeganya, teman-teman. Ya, di dalam krill ini memang ada omega 3-nya juga. Ya. Jadi itu bisa meningkatkan ya komposisi HDL-nya kita, ya. Terus kemudian karena HDL-nya kita cukup bagus, otomatis mau tidak mau penyumbatan yang ada di dalam darah kita itu mulai berkurang karena lemak-lemak di dalam darah itu bisa diangkut oleh HDL ini menuju ke dalam hati, teman-teman. Ya. Nah, yang paling amazing lagi nih ya, bisa mengatasi gejala premenstruasi ya, gejala PMS. Ayo, di sini yang perempuan-perempuan yang waktu mens itu perutnya sakitnya luar biasa sampai melilit-melilit, itu langsung dihajar pakai omega ini, teman-teman. Kenapa? Karena krillnya ini bisa meredakan rasa nyerinya itu tuh. Ya. Nah, ya kan teman-teman di sini pada heboh kan? Jadi ini nih bener. Nah, baru tahu juga kan. Nah, itu juga saya juga baru tahu kemarin setelah saya selidiki soal krill oil ini, teman-teman. Ya, jadi makanya saya merasa gila ya, ini luar biasa juga nih ternyata. Nah, jadi makanya ya saya tuh biasanya saya akan ngomong sama para customer saya bahwa sebenarnya kita tuh harus siap sedia omega. Bahkan bila perlu menjadi daily habit-nya kita. Kenapa? Karena omega ini benar-benar anti radang. Sedangkan kalau kita makan makanan yang digoreng, minyak goreng itu adalah pro peradangan. Karena mereka itu adalah omega 6. Semua yang berbasis omega 6 seperti kacang-kacangan, kuning telur, terus kemudian minyak dari sayur, minyak kelapa sawit dan lain-lain itu semua mengandung omega 6, teman-teman. Dan omega 6 ini pro peradangan. Makanya nggak heran kalau kita terlalu banyak makan gorengan, apalagi gorengan yang digoreng bergoreng-goreng terus-terusan, itu akan menyebabkan sakit tenggorokan. Ya, karena berarti ada apa? Mencetuskan peradangan di dalam tenggorokan kita. Makanya mau nggak mau kita harus beri asupan omega 3 supaya omega 3 ini menjadi anti radangnya. Ya, tadi ya merespon peradangan normal, memperbaiki sendi-sendi dan tulang rawan. Ya, makanya kenapa krill oil itu jauh lebih baik untuk menyembuhkan sakit-sakit yang berada di dalam sendi-sendi kita, ya kan, lutut, boyok, nah, kayak gitu-gitu teman-teman ya, sendi-sendi di tangan itu akan membaik dengan sendirinya pada saat kita mengkonsumsi krill. Ya, makanya kalau saya mempunyai customer yang di luar sana yang mereka cuma ngomong omega, itu nggak akan menyembuhkan yang namanya sendi-sendi tadi, teman-teman. Ya, yang bisa menyembuhkan adalah krill. Ya, krill itu bisa menyembuhkan sendi-sendi kita dengan cara di oral. Ya, sedangkan glukosamin di luar sana itu memang bisa untuk melumasi sendi-sendi kita, tapi harus disuntikan ke sendinya, bukan di oral. Karena kalau glukosamin terkena asam lambung kita, dia tidak akan berfungsi kembali lagi sebagai glukosamin. Ya, sedangkan krill ini tahan banting nih. Ya, dia bisa melewati asam lambung. Jadi mau nggak mau dia bisa tuh, apalagi krill oil itu lebih mudah diserap oleh badan kita. Ya, jadi makanya untuk orang-orang yang sudah di 50 tahun ke atas udah wajib hukumnya untuk minum yang namanya marine omega ini karena ada krill oilnya itu. Ya, sehingga dia bisa meningkatkan untuk kesehatan jantung, untuk memelihara sistem saraf dan fungsi otak kita. Nah,
Untuk ngomong soal fungsi otak, ini ada kaitannya dengan lemak baik, ya kan? Omega 3 adalah lemak baik nih, ya. Jadi karena lemak baik inilah sehingga otak kita itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, kebetulan nih, siaran saya sebentar lagi nih ya. Nah, itu juga ada kaitannya nih teman-teman dengan ini nih ya. Yuk kita dengerin ya. Kita panggilkan Alan, silakan. Pagi semuanya, thank you Ko Bambang. Perkenalkan nama saya Alan, teman-teman, umur 40 tahun. Saya dulu background-nya sih karyawan ya, saya jadi HRD. Sebelum saya full Dunuskin ya. Nah, ceritanya anak saya nih, saya punya anak satu aja, anak tunggal saya nih, satu-satunya anak saya nih cowok, sekarang umur 12 tahun. Anak saya nih waktu lahir itu kuning, kemudian anak saya ini dari umur 7 tahun itu udah didiagnosa ADHD minor ya. Jadi ADHD minor itu memang anak saya itu hiperaktif, juga gangguan konsentrasi. Jadi anak saya nggak bisa sekolah normal, akhirnya kelas 4 SD itu anak saya homeschooling. Jadi nggak bisa ikutin sekolah normal. Jadi sekolah normal itu dia kalau duduk itu nggak bisa lama. Jadi benar-benar harus nggak bisa konsentrasi, terdistract lah pokoknya, jadi gangguan belajarannya, gangguan. Dia menghafal itu sulit, kemudian fokus itu benar-benar blank lah, fokus itu benar-benar kacau. Nah, anak saya ini dari TK itu udah bolak-balik masuk rumah sakit. Jadi inget banget waktu dulu TK belum pandemik, anak saya itu udah langganan pakai masker. Sakit mulu, setiap tahun tuh 3 kali. Saya itu sampai seringnya anak saya sakit itu namanya kita juga kerja ya. Mungkin ada ibu-ibu yang sama di sini sama saya ya. Jadi anak saya kita kerja, anak sakit tuh kadang nggak ke-open. Jadi kalau anak saya masuk ke rumah sakit itu kadang cuma sama Mbak aja. Nanti saya baru urusin saking seringnya rumah sakit itu ya. Nah, waktu saya menggunakan TR90 4 tahun lalu ya. Nah, itu kan saya mulai cari tahu ya produk-produk lain, mulai di-sharing segala macam. Akhirnya saya memutuskan anak saya tuh pakai Marine Omega, Jungle Mal, G3. Tanpa saya sadarin ya, anak saya itu waktu konsumsi itu, kalau udah mau sakit sedikit tuh biasanya kan muntah-muntah ya, panas, kemudian amandelnya udah mulai kumat itu, udah nggak karu-karuan tuh, udah pasti masuk ke UGD. Nah ini enggak, jadi udah panas malam ini minum semua suplemen itu, besok udah membaik. Nah sampai sekarang tuh udah hitungan jari lah anak saya sakit itu, amazing banget. Dan lebih penting lagi itu, karena anak saya ini special need ya, untuk otak ya. Jadi kalau beberapa 1 tahun terakhir ya, saya kalau ke dokter itu cek tuh anak saya tuh improve banget. Dia punya kesehatan membaik, kemudian berat badan ya, bayangin dulu tuh saya kalau ngebayangin sayanya besar sekali pakai TR90 kecil, anak saya itu kecil banget. Orang kalau lihat tuh kayak tulang aja gitu ya, cuma 22 kilo. Aduh, ngenes lah pokoknya. Bener-bener kayak anak memang nggak kurus ya, namanya kita dulu sibuk kerja segala macam kan. Anak satu nggak bisa kita bukan nggak di rumah, jadi nggak bisa konsen lah teman-teman. Tapi sekarang itu ya, saya ada Marine Omega, itu bener-bener deh, dia udah tahu, pokoknya sudah sarapan pagi, semalam sebelum tidur Marine Omega, dia nggak bisa lepas Marine Omega. Itu favorit kita lah Marine Omega di rumah itu. Jadi kalau udah sakit dikit, nggak enak badan dikit, Marine Omega. Nggak enak badan dikit, Marine Omega. Udah amazing banget lah. Anak saya tumbuh tuh jauh lebih improve ya. Saya benar-benar merasakan ya, Parmanek itu benar-benar bagian apa ya? Bagian belum sayanya yang happy banget sama TR90, anak saya pun juga ngerasain gitu ya. Dulu kalau kita masih ada kelas offline itu bisa 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 lihat lah anak saya tuh di luar itu nggak bisa diem. Sekarang itu anak saya tuh jauh lah, improve banget. Itu Marine Omega teman-teman. Otaknya membaik, peradangannya jauh lebih baik. Jadi anak kita itu dietnya, dulu tuh saya HDHD itu dietnya ketat, ribet lah pokoknya kalau saya ngikutin dokter itu, saya pokoknya kalau udah ke dokter itu stres sendiri, saya yang stres gitu loh, nggak mungkin gitu, nggak mungkin dijalankan. Tapi sekarang itu saya udah pokoknya tutup mata aja, saya percaya sama Parmanek, anak saya nggak minum obat lagi, dia mau makan apa, saya cuma percayakan pokoknya tubuhnya dijagain sama suplemen Parmanek yang bagus, itu udah membantu saya. Bayangkan kalau kita punya anak
anak kita bolak-balik sakit, anak kita nggak settle itu menyita, teman-teman. Jadi kalau kita punya anak dari kecil, kenalin nama Parmanek, udah itu aja deh, nggak ada yang lain. Itu benar-benar membantu kita. Jadi kita orang tua pun juga fokus pada pertumbuhan anak kita. Itu aja sharing saya, semoga membantu. Thank you, Ko Bambang. Yes. Nah, tanpa lain mau lagi nggak? Yang lainnya lagi nggak? Nah, ini saya ada satu lagi nih ya. Apa namanya tuh betapa hebatnya nih Marin Omega ke anak-anak kita. Ya, yuk kita panggilkan Julia. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Julia. Saya ibu dari 3 orang putri dan sekaligus seorang karyawati swasta. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa sharing pengalaman saya selama konsumsi LifePack dan Marin Omega ya. Sebetulnya kami sekeluarga merasakan manfaat dari suplemen ini, cuman pada kesempatan ini saya berbagi cerita dari pengalaman 2 anak saya. Yang pertama, saya berbagi cerita tentang anak saya yang pertama ya, yang sulung. Dia berumur 16 tahun, tapi sudah bertahun-tahun dia itu punya alergi terhadap udara dingin. Jadi yang paling terlihat itu waktu subuh ya, dia tuh selalu bersin-bersin, bangun bersin-bersin dan hidungnya tuh selalu seperti tersumbat ya, seperti flu berat. Jadi bersin-bersin dan hidung tersumbat itu baru bisa berhenti ketika hari itu sudah mulai terang. Tapi sejak pertengahan Juli kemarin ada teman yang mengenalkan saya kepada Nuskin, lalu direkomendasikan untuk konsumsi LifePack dan Marin Omega. Setelah kurang lebih 3 mingguan ya, kami semua konsumsi, tanpa disadari kok putri pertama saya itu sudah jarang banget untuk bersin-bersin ya. Bahkan nyaris sama sekali tidak terdengar lagi bersin-bersinnya dan hidungnya juga sudah normal kalau udah pagi-pagi gitu. Jadi alhamdulillah saya senang sekali dengan hasil yang, sangat membawa kebaikan bagi putri saya. Terus untuk, pengalaman anak saya lagi ya yang lain, itu ada yang namanya Raisya, dia berumur 6 tahun. Sejak awal Januari 22, saya itu masukkan dia ke program penghafal Al-Qur'an ya. Jadi sebelumnya si Raisya ini mengalami kesulitan untuk menghafal Al-Qur'an terutama ayat-ayat baru ya. Jadi bisa mengajarinya tuh dalam waktu 30 sampai 45 menit untuk 1 ayat aja. Jadi benar-benar menguras tenaga. Sejak saya beri Junggamol sama Marin Omega selama 3 mingguan, di luar ekspektasi ya, dia itu jadi gampang sekali menghafal ayat baru. Jadi nggak perlu lama-lama, hanya diperdengarkan aja 3 sampai 4 kali ya, dan ditunjukkan tulisan ayatnya aja untuk beberapa detik dia lihat, dia sudah bisa mengulang dan hafal. Dan yang amazing-nya hafalan, baru tersebut itu tetap nyantol ya di kepalanya, nggak gampang rontok gitu loh. Jadi alhamdulillah sekali ya saya bisa tahu, dengan suplemen-suplemen, Pharmanex terutama Marin Omega, jadi daya konsentrasi dan daya ingatnya itu betul-betul berkembang dengan luar biasa. Jadi bagi yang belum ya, buat anak-anaknya, yuk segera konsumsi, suplemen-suplemen dari Pharmanex, yang sesuai kebutuhan teman-teman dan keluarga. Oke, sekian sharing dari saya, tetap semangat dan sehat selalu ya. Ya, nah teman-teman di sini juga pasti pada bingung kan? Gimana ya caranya ya minum Omega nih, Marin Omega ke anak-anak. Padahal kan kapsulnya gede banget nih Bang, gitu kan. Nah, kayak anak saya teman-teman ya, kapsulnya itu digunting, terus kemudian dicerutkan ke dalam mulutnya ya. Nah, tapi kita harus kasih sugesti nih teman-teman ke anak kita. Enak loh, ini rasanya rasa jeruk gitu kan. Tapi memang benar. Jadi kalau teman-teman bisa ngerasain ya Omega, Marin Omega ini ya, memang dia ada rasa sensasi kulit jeruknya teman-teman. Dan membuat rasa amis itu nggak terlalu berlebihan. Ya, jadi teman-teman boleh coba deh. Saya aja coba tuh saya peragakan ke anak saya. Jadi sampai dengan sekarang anak saya yang masih 4 tahun itu dari umur 1 ya dan sampai 4 itu selalu konsumsi Marin Omega dengan cara digunting itu tadi teman-teman. Oke. Nah, ini kebetulan kemarin saya ketemu nih sama si Reisanya nih ya kan. Anaknya juga apa namanya itu ini ya, apa namanya pinter juga tuh ya. Nah, kemudian sekarang banyak nih pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Ya, pertanyaannya pertama, aman nggak sih, ya kan? Nah, kalau kita mau ngomong soal aman atau tidak aman, ya kan? Kita itu harus ada landasannya nih, teman-teman. Ya, landasannya apa nih? Landasannya adalah artikel atau sesuatu apa namanya itu yang bisa kita jadikan pegangan, ya kan? Contohnya apa? Contohnya seperti VDR ini.
Ya, This publication has been di trusted mana for years by medical PDR ini, professionals teman-teman, worldwide. itu tuh bisa, Physicians Desk Reference is an apa namanya authoritative tuh, source about prescription drugs to help improve health. Pharmanex is on. Nah, jadi PDR ini sebenarnya teman-teman itu adalah buku yang dimana dia itu adalah kitab sucinya dokter-dokter di Amerika. Jadi dokter-dokter itu harus dia bisa meresepkan obat-obat ke pasiennya kalau sudah terdaftar di dalam PDR ini. Jadi ini akan jauh tingkatannya daripada FDA. Kalau FDA itu setara dengan BPOM kalau di Indonesia, ya. Kalau PDR itu setara MIMS, ya kan. Kalau di Indonesia bukunya namanya MIMS, ya. Nah, ini saya nggak akan lanjutin videonya karena keterbatasan waktu. Terus kemudian berikutnya, ya. Suplemen ini juga melalui proses yang namanya 6S. Nah, teman-teman bisa baca tuh apa yang disebut dengan 6S, ya. Terus kemudian ketergantungan enggak? Nah, ini banyak nih ya yang bilang makan alami aja deh, daripada ntar aku ketergantungan mendingan makan alami aja deh. Alami itu maksudnya gimana? Alami itu maunya yang seperti ini, ya kan? Atau maunya yang seperti ini nih, teman-teman, ya. Nah, yang mana maksudnya itu, ya? Kalau kita mau makan yang sebelah kiri ya tanpa dimasak bisa sih, tapi pestisidanya pasti masuk juga di dalam tubuh kita, bener nggak? Nah, tapi kalau dimasak seperti yang kanan, ya masak yang kanan ya, istilahnya gini loh. Oke, jamu-jamuan ini sebenarnya pengobatan tradisional. Sebenarnya cikal bakalnya dari produk-produk Pharmanex ini. Tetapi kita harus tahu pemrosesan secara tradisional itu tidak akan menjamin bahwa vitamin dan mineral itu masih ada dan masih banyak di dalam cairan itu. Yang ada kita tuh sebenarnya makan gulanya tuh teman-teman. Karena apa? Kalau kita makan jamu mau nggak mau kita mesti makan gula tuh, dimanisin sedikit supaya kita nggak berasa pahit. Bener nggak? Ya kan? Nah, jadi makanya mau nggak mau kita butuh sesuatu yang diekstrak dengan proses yang betul sehingga kadar mineral dan vitaminnya itu masih ada dan itu sudah diukur dan cukup untuk badan kita. Ya itu. Terus kemudian sekarang ini contoh sederhana ya. Kalau kita mau makan kita mau ngomong soal yang namanya kromium. Nah, ini saya lingkari ini ya kromiumnya teman-teman ya. Teman-teman ya, di situ kromiumnya 90 mcg. Mcg itu adalah mikrogram. Jadi 1 mcg itu sama dengan 0,001 gram, ya. 0,01 gram. Ya. Nah, sedangkan di dalam bayam itu ada kromiumnya ada, teman-teman. Ya, ada. Nah, setelah saya checking untuk makan 90 mikrogram kromium itu harus makan bayam sebanyak 95 kilo bayamnya, teman-teman. Bayangin muat apa enggak tuh perut kita dengan bayam tadi. Benar ya? Oke, kita mau makan alami, tapi kapasitas kita nggak mencukupi. Berarti mau nggak mau kita butuh yang namanya supplementation. Benar ya? Contoh lain lagi nih, kemarin saya udah cek lagi ini ya. Yang namanya kromium itu ada di jus anggur. Ya, 250 mililiter jus anggur mempunyai kandungan 7,5 mikrogram kromium. Jadi kalau kita mau makan 90 mikrogram kromium berarti butuh 2,8 liter jus anggur. Kira-kira nih untuk menciptakan 2,8 liter jus anggur ya yang tanpa dikasih air ya teman-teman ya, ini pure murni jusnya. Berapa banyak kilo anggur yang diperlukan untuk supaya menciptakan 2,8 liter anggur. Berarti dengan catatan ini kita berarti menganggap bahwa life pack yang senilai satu sasetnya 12.500 itu murah banget atau gimana? Ya kan? Ya, kita harus cek nih, benar-benar kita harus cek dan kita harus benar-benar kalkulatif. Ya, jangan sampai kita tuh cuma termakan, lepek harganya 760.000, mahal bang. Tunggu dulu, kita harus cek dulu. Benar ya teman-teman ya. Belum lagi nih, ya di bulan ini tuh ya kita ada promo gede-gedean teman-teman. Ya, dari yang tadinya kalau teman-teman mendapatkan 3 produk ini 1,9 juta, sekarang cuma 1,6. Selisihnya juga lumayan teman-teman. Ya. So, nggak usah pakai panjang-panjangan lagi, nggak usah pikir panjang, langsung hajar kontak Walking Upline Anda atau langsung ke websitenya Nu Skin.
Ya. Nah, ini adalah slide saya terakhir ya. Kesehatan itu adalah lebih penting daripada semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dengan kesehatan itu, ya kan, semua itu bisa dilakukan. Tapi kalau nggak sehat, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, teman-teman. Sekian sharing saya. Nama saya Bambang. Saya kembalikan ke MC. Silakan.